Jadi menurutku sih ini mirip-mirip Tegal Express ya larinya. Halo teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari kota Surabaya yang panas ini. Seperti Cirebon sepertinya panasnya. Gila, hampir nggak ada awan di sini. Dan saat ini saya sedang berada di stasiun Surabaya Pasar Turi dan di belakang saya adalah lokomotif B yang menjadi ikon dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Dipajang di sini ya. Dan dari Surabaya Pasar Turi ini saya akan kembali ke Cirebon dengan menggunakan kereta yang baru di launching saat video ini dibuat tanggal 1 Oktober 2021 sebagai pengganti atau peleburan dari kereta api Maharani dan kereta api Tegal Express. Yap, kereta api Airlangga memiliki rute Surabaya Pasar Turi Pasar Senen. Namun dalam perjalanan kali ini saya hanya sampai Cirebon Purjakan aja karena jam tiba di Pasar Senennya tuh buat saya kurang begitu cocok. Jadi saya hanya memutuskan untuk sampai Cirebon Purjakan saja dulu. Oke, seperti apa perjalanan saya dengan kereta api Airlangga? Ikuti terus perjalanan saya. Oke, penumpang kereta api Airlangga sudah diizinkan untuk masuk ke ruang tunggu ekonomi. Jadi untuk penumpang kereta api Airlangga nih, kalian semua yang mau naik Airlangga, ruang tunggu untuk kereta api Airlangga berada di pintu 2 di ruang tunggu ekonomi. Jadi ini letaknya seperti ruang tunggunya kereta api Jayabaya dan kereta api Kertajaya, berada di pintu 2. Nih. Ini dia pintu 2. Nah, tadi ada pengumuman calon penumpang kereta api Airlangga sudah diizinkan untuk masuk ke ruang tunggu. Yuk kita masuk aja ke ruang tunggunya. Ini dia lokomotif untuk perjalanan perdana kereta api Airlangga dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Sepertinya di stasiun Surabaya Pasar Turi ini tidak ada seremonial pemberangkatan seperti yang dilakukan di Jakarta Pasar Senen. Karena ya memang jam keberangkatannya ini mepet banget dengan waktu sholat Jumat. Oke teman-teman, ini dia rangkaian kereta api Airlangga sudah siap di jalur 1 menggunakan ekonomi 106 tempat duduk, konfigurasi seat 32 full. Jadi ini terlihat seperti kereta api Tegal Express dan nampak seperti kereta api Kertajaya zaman dulu. Ini mengingatkan saya dengan kereta api Kertajaya zaman dulu sebelum rangkaian panjang dan sebelum berganti rangkaian stainless steel. Benar-benar mirip. Oke, dalam perjalanan kali ini saya akan berada di ekonomi 1 seat 22. Jadi sekarang saya sedang bergerak ke kereta saya ke depan. Yuk kita langsung ke ekonomi 1.
teman-teman, di belakang ini adalah lokomotif CC203 yang akan menarik kereta api Airlangga yang akan saya naiki. Perjalanan kali ini saya akan menempuh waktu sekitar 8 jam ya, kurang lebih 8 jam gitu dari Surabaya menuju Cirebon. Kalau full sampai Jakarta ya kira-kira sekitar 11 jam lah. Sebagai informasi, kereta api Airlangga ini melayani kelas full ekonomi konfigurasi seat 32 dengan jumlah ekonominya sebanyak 8 dan 1 kereta makan pembangkit. Kalau harga tiketnya sendiri sekitar 104.000 untuk full trip dan untuk parsial jarak jauh. Dan untuk parsial jarak dekat seperti rute Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol, Semarang Poncol Cirebon Purjakan atau Tegal Pasar Senen ini harganya sama rata 49.000 saja. Jadi ini menyesuaikan tarif seperti kereta api Maharani dan kereta api Tegal Express. Maharani yang sebelumnya bermain di rute Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol itu harganya 49.000 juga, dan Tegal Express juga sama. Tegal Pasar Senen seharga 49.000, dan Airlangga menerapkan tarif parsial dari kereta api Maharani dan kereta api Tegal Express ini untuk para penumpangnya yang akan menggunakan kereta ini. Walau tidak ada seremonial pemberangkatan, PT KAI Daob 8 Surabaya tetap membagikan souvenir kepada para penumpang kereta api Airlangga di perjalanan perdananya. Kita langsung unboxing yuk. Nah, spesial di hari perdana pengoperasian kereta api Airlangga ini, PT KAI Daob 8 Surabaya membagikan souvenir goodie bag kecil. Tipis sih, dan aku penasaran isinya ada apa aja. Ini langsung kelihatan nih, ada apa ini? Semacam tepak gitu ya, tepak kecil. Ya, tulisannya traveling by train, bahannya sendiri sih B aja sih. Desainnya lumayan sih, keren, traveling by train. Jadi ini buat kantong serbaguna, bisa buat naruh apa aja. Dan kita bongkar lagi. Apa ini? KAI Akses. Oh, gantungan kunci. Iya, gantungan kunci. Tulisannya KAI Akses. Nih, bukan souvenir yang wah yang pernah ada. Cuman di hari perdana ini lumayan lah dapat souvenir kayak gini. Oke, terima kasih KAI. Sekarang saya sudah berada di dalam kabin kereta api Airlangga di ekonomi 1. Kenapa saya pilih ekonomi 1? Biar langsung kedengaran suara hongeng dari lokomotifnya ya, biar mantep gitu. Sepertinya sih ini rangkaian Tawang Jaya ya sebelumnya ya, karena saya pernah melihat nomor seri ini di rangkaian Tawang Jaya panjang gitu. Dan ini mirip-mirip sih, memang interiornya seperti ekonomi Tawang Jaya yang rangkaian panjang ya, konfigurasi 32, seat 106 tempat duduk, dan ya interiornya juga mirip gitu. Ini seperti kereta api Matarmaja juga interiornya, seperti kereta api Progo, kereta api Bengawan, seperti kereta ekonomi konfigurasi 32 pada umumnya pokoknya. 5 menit lagi kereta api Airlangga akan diberangkatkan PLB 7049 dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Sepertinya sih perjalanannya akan cukup lama, karena yang aku lihat juga pemberhentiannya cukup banyak juga sih dari Surabaya menuju Jakarta ini. Tadi juga teman-teman sudah lihat ya, sudah aku kasih tunjuk juga. Jadi kita nikmati saja perjalanan kereta api Airlangga. Airlangga relasi Surabaya Pasar Turi Pasar Senen sudah resmi diberangkatkan, dan sekarang perjalanannya sudah meninggalkan stasiun Surabaya Pasar Turi cukup jauh, dan sesaat lagi mungkin akan merapat ke pemberhentian pertamanya, yaitu di stasiun Lamongan. Sejauh ini sih armadanya cukup nyaman juga, tapi ketika tadi aku ukur kecepatannya sepertinya ini bakal lari di bawah 90 km per jam terus ya, nggak akan nyampe 100 km per jam. Kenapa? Karena tadi aku sempat mendapati ada beberapa atau mungkin hampir di sebagian besar rangkaiannya ini keretanya masih bertrain Mark D Delta ya, yang mana train Mark D ini itu dia hanya bisa dipacu maksimal kecepatan
90 km per jam saja, tidak bisa lebih dari 90 km per jam. Jadi menurutku sih ini mirip-mirip Tegal Express ya larinya, sekitaran ya 84, 85, 86, 87. Ketika nyampe 88 biasanya sih suka drop lagi ke 87, 85 ya, anggaran segitu aja sih larinya. Dan harga tiket 104.000 ini juga mengingatkan saya dengan kereta api gaya baru Malam Selatan sebelum ditambah kelas eksekutif ya. Dulu zamannya masih diberi jatah subsidi, kereta api gaya baru Malam Selatan tuh tiketnya selalu laris teman-teman, selalu habis. 104.000 harganya juga. Dan Airlangga ini juga dia dapat jatah PSO juga keretanya, jadi harga tiketnya 104.000 untuk full rute Jakarta sampai Surabaya. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun pemberhentian pertamanya, yaitu stasiun Lamongan. Di sini kurang tahu karena saya juga belum hafal pemberhentiannya dari jam berapa sampai jam berapa, tapi setahu saya sih di sini nggak lama biasanya sih. Ya, naik di sini juga cukup banyak, jadi sepertinya ini okupansinya di hari pertama ya lumayan lah. Nggak tahu kalau di ke belakang-belakangnya apakah sama seperti ekonomi 1 juga atau enggak. So ya, ini dia stasiun Lamongan. Nah, tadi aku lupa jelasin ya untuk persyaratan naik kereta api Airlangga ini seperti apa. Oke, aku jelasin sekarang mumpung belum terlambat ya. Jadi yang sudah pasti harus disertakan ada tiket dan kartu identitas. Tadi saya sudah menyertakannya ketika boarding dan teman-teman saksikan sendiri ya. Lalu ada hasil negatif surat tes antigen atau PCR. Selain itu ada kartu vaksin juga. Sebenarnya di tiketnya sendiri sudah ada tulisannya sudah vaksin gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu sih, tapi buat jaga-jaga saya sarankan bawa aja sih sertifikat vaksin sama kartu vaksinnya gitu. Jadi persyaratannya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk anak di bawah 12 tahun ini belum diizinkan naik kereta terlebih dahulu, baik itu KA lokal, KA komuter, dan KA jarak jauh. Kali ini perjalanan kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun Bojonegoro. Stasiunnya ada di sebelah sini, dan ini bertemu dengan kereta api lokal Bojonegoro, dan sepertinya di jalur satu sana adalah kereta api ekonomi lokal Cepu sepertinya. Dan jalur satu sana ekonomi lokal Cepu siap diberangkatkan kembali dan sudah bergerak rangkaiannya, artinya sudah berangkat. Dan nyampe sini tadi kereta api Airlangga tiba di Bojonegoro lambat 2 menit, dan sepertinya pemberhentiannya hanya sebentar, sekitar 2 menit atau semenit aja. Dan tadi sepertinya yang naik dari sini juga cukup banyak. Jadi menurut saya sih ini lumayan juga sih okupansinya. Yang diberangkatkan dari Jawa Tiga, kereta api Airlangga. Kebetulan nih ada Mbak Prami sedang menjajakan makanan dan minuman. Langsung aja saya pesen cappuccino untuk ritual saya setiap naik kereta. Ngopi Cino. Ini harganya Rp11.000. Yuk, mari ngopi Cino.
Perjalanan saya menaiki kereta api Airlangga ini sudah tiba di stasiun Cepu. Stasiunnya ada di belakang sana dan di sini berhentinya cukup lama, sekitar 7 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 14:40. Tadi nyampainya sekitar 14:33 tepat ya. Dan ya, cukup lama juga berhentinya di stasiun Cepu ini. Rupanya berhenti 7 menit di stasiun Cepu ini, kereta api Airlangga berganti masinis, teman-teman. Itu terlihat bapak masinis yang sebelumnya membawa kereta api Airlangga dari Surabaya sudah bergerak turun dan digantikan oleh masinis yang baru. Jadi di sini lumayan berhentinya 7 menit. Masih bisa untuk ngambil udara segar dulu lah ya. Nah, ini nih penyebabnya teman-teman. Kenapa kereta api Airlangga ini tidak bisa berlari sampai 100 km per jam. Terbukti train marknya masih D dan boginya menggunakan K5. Jadi buat informasi nih teman-teman, train mark D ini hanya bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 90 km per jam untuk keretanya sendiri. Jadi walaupun di dalam rangkaian keretanya ada train mark yang lebih tinggi, misalkan E atau F, jika salah satu atau 2 atau 3 keretanya ada yang bertrain mark D, ya dia harus mengikuti kecepatan train mark terendahnya ini. Setauku yang kereta ekonomi 1 yang saya naiki ini train marknya E, tapi di belakangnya train marknya D. Jadi harus mengikuti kecepatan maksimal dari train mark yang terendah ini. Punya kawan-kawan ya, jadi saya nih. Ini tiba-tiba aku mau back ride ke belakang dan saya menemukan makhluk ini. Ini nggak disangka, nggak dinyana, ternyata bareng loh. Aku nggak lihat dia di stasiun ini loh, dia goib banget dia. Tahu-tahu ada di sini. Kambul nanti sampai mana Kambul? Kita mengantarkan Terhagal. Kemana? Tun Cirebon. Terhagal ke rumahnya. Ah, mau ke rumahku po? Main, ayo. Berarti sampai Cirebon. Udah malam. Oke, kita bareng ya turunnya ya. Yoi. Cuman kita nanti beda arah. Selamat datang di kota Semarang. Kali ini perjalanan kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun Semarang Poncol dan ini tidak tertebak. Muncul tiba-tiba ketika saya mau backer, nggak tahu dia narik nih. Gue bener nih makhluk ini nih, gue bener. Jadi berhenti di sini cukup lama. Tadi nyampainya juga 4:43, awal 5 menit. Dan kalau normal harusnya tadi tibanya jam 4:48 atau 16:48, sekitar 12 menit normalnya waktu pemberhentian. Tapi karena tadi lebih cepat 5 menit, jadi ada bonus sehingga pemberhentiannya nanti bisa sampai 17 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 17.00. Dan stasiunnya berada di belakang sana. Kita berhentinya masih cukup lama dan kita masih nyantai-nyantai dulu. Saya mau marahin dia dulu nih, karena nggak ngabar-ngabar dia ini, nggak ngabar-ngabar ini. Naikin ini. Oke, ini dia stasiun Semarang Poncol.
Oke teman-teman, setelah tadi saya sempat ke restorasi sebelum tiba di Semarang, akhirnya saya sebelumnya mesen kopi aja karena nasinya belum naik lagi, dan ini katanya sudah naik lagi, adanya nasi krengseng sapi. Ini sebelumnya aku udah pernah coba di kereta api Kaligung dan rasanya memang beneran enak teman-teman. Wah, krengseng sapinya nih sudah di plastik dalam kondisi hangat juga. Ini selain ada daging, ada cabenya juga, dan ini ada kerupuknya. So, let's go, kita santap. Udah sore juga dan aku juga udah lapar banget. So, yuk, gaskeun. Aku mau makan dulu. Perjalanan kereta api Airlangga tiba di stasiun Pekalongan, stasiunnya dari sebelah sana. Nyampainya tepat 18.20 dan berhenti di sini selama 4 menit. Akan diberangkatkan kembali pada pukul 18:24 menit. Cirebon tinggal berapa jam lagi mungkin ya? Nanti akan diestimasikan ya setengah 9 sih nyampe Cirebon. Perjalanan saya dengan kereta api Airlangga saat ini sudah tiba di stasiun Tegal. Stasiunnya ada di sebelah sana. Kalau saya hadapkan kameranya ke sana nanti saya kelihatan hitam. Oke, jadi ngadap sini aja. Nyampainya on time tadi sekitar 19.18 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 19:23 menit. Hanya berhenti 5 menit saja di sini, dan untuk mencapai Cirebon, kereta ini harus tertatih-tatih dulu karena setelah ini akan banyak pemberhentian sebelum ke Cirebon Perujakan, yaitu berhenti di Brebes, berhenti di Tanjung, berhenti di Babakan. Jadi harus tertatih-tatih untuk saya sendiri tiba di Cirebon nanti. Bagian yang mengakhiri perjalanannya di pasien Tanjung, kami persilakan ke surat turun. Periksa dan kembali barang-barang mana dan tidak sampai ketinggalan atau bertukar di dalam kereta di sini stasiun Tanjung.
kereta api Airlangga sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Babakan. Setelah ini pemberhentiannya adalah stasiun Cirebon Perujakan, dan kondisi penumpang mendadak sudah cukup lengang, tidak seramai tadi sejak diberangkatkan dari Semarang. Sepertinya untuk segmen Semarang Tegal ini penumpangnya cukup ramai ya. Kondisi terakhir seperti ini sebelum tiba di stasiun Cirebon Perujakan, dan ya saya sudah mengemas barang-barang saya, jadi nanti tinggal persiapan aja untuk turun di stasiun Cirebon Perujakan. Apa tiba di stasiun Cirebon Perujakan? Bagi pelanggan akan mengalami perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal dan lupa di dalam berangkat kereta. Terima kasih telah pelanggan jasa bayar kereta api Indonesia. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya, stasiun Cirebon Perujakan. Oke teman-teman, akhirnya perjalanan saya sudah tiba di stasiun tujuan akhir saya, stasiun Cirebon. Dan terima kasih untuk kereta api Airlangga sudah mengantarkan saya sampai Cirebon ini dari Surabaya. Asik, aku ada temennya, yeay, nemenin aku ini. Oke teman-teman, sudah selamat sampai Cirebon Perujakan, dan ternyata Kambul juga turun di sini. Dia katanya mau Sambung lagi ya. mau sambung lagi. Gimana Mas perjalanan Airlangga? Keretanya nggak bisa ngebut sih. Iya. Kalau ekonomi 8 sih enaknya tadi adem. Itu adem, ademnya stabil, jadi mantep banget. Cuman ya karena keretanya nggak ngebut sih, tadi kayaknya nggak sampai 90 deh. Nggak sampai. Itu aja. Nggak sampai. 88, 89 gitu aja sih. Pokoknya sekalinya tuh 90 tuh langsung drop lagi. Iya. Ya kayak gitu, kayak Tegal Express gitu. Tapi Dan seneng lah bisa menjadi saksi perjalanan perdana ya. Kereta api Airlangga. Yoi. Terhitung ramai juga Rame. untuk seukuran kelas ekonomi dan untuk perjalanan perdana. Dan uniknya penumpangnya ini rata-rata ramainya di jalur yang dilayani oleh kereta api Kaligung. Ya. Itu yang saya unik. Jadi selain sebagai peran penggantinya dari kereta api Maharani dan Tegal Express, ternyata kereta ini juga bisa mengcover para penumpang kereta api Kaligung yang memang saat ini keretanya belum beroperasi saat video ini dibuat ya. Jadi semoga nanti kedepannya keretanya laris, terus banyak penumpangnya dan banyak peminatnya. Semoga Semoga awet ya. awet ya, bisa panjang umur, nggak kayak kereta-kereta lainnya gitu. Kita akhiri aja video kali ini. Terima kasih Kak Ambul sudah menemani saya turun di Cirebon Perujakan. Jadi saya ada temennya, alhamdulillah. Dari yang awalnya saya merasa bakal turun sendirian nih, ternyata ketemu dia ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel kita. Yap. Risa Anggara Burakal dan Dimas Penugraha, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalau ada video terbaru dari kita kalian berkesempatan jadi orang pertama yang nonton. Betul. Saya ucapkan selamat malam dari kota Cirebon di stasiun Cirebon Perujakan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Ciao.